Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga sekarang kita dapat berkumpul bersama melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang toharoh, ya, tentang toharoh. Toharoh artinya apa? Bersuci, ya. Cara bersuci. Buku yang saya bawa ini buku yang luar biasa, kami katakan. Ini adalah judulnya adalah Fiqh Manhaji. Buku ini sudah terjemahannya, bisa cek nanti di toko-toko online, sudah ada, masalah teman saya ada yang beli. Buku ini biasanya kalau buku fikih biasanya buku fikih itu dia hanya mengatakan seperti ini. Contoh misalnya hukumnya adalah wajib, misalnya hukumnya adalah sunnah, hukumnya makruh, haram, dan seterusnya, tanpa menyebut dalil agar mudah untuk difahami. Nanti ketika masuk ke dalil itu nanti di buku yang di atasnya. Buku ini, buku fikih ini langsung dia menyebut dalilnya juga. Jadi kita yang sudah dewasa dan ingin tahu segera, oke, katanya boleh. Apa dalilnya? Ada di buku ini. Juga hikmahnya kenapa? Sejarahnya seperti apa? Itu juga biasanya dicantumkan. Jadi ini luar biasa. Kalau di Malaysia, mufti-mufti Malaysia biasanya referensinya salah satunya buku ini. Mufti-mufti di Malaysia referensinya pasti buku Fiqh Manhaji, sebagaimana yang tercantum di buku Fiqh Manhaji, seperti itu, ya. Nah, insya Allah kita akan mulai pembahasan tentang toharoh. Ketika kita membahas toharoh, maka yang pertama kali di pikiran kita apa? Wudu, ya. Dan wudu pakai apa? Pakai air. Maka biasanya di buku-buku fikih ketika pembahasan pertama itu tentang air, agar toharoh kita sempurna. Kalau toharoh kita sempurna, maka insya Allah sholatnya sempurna, seperti itu. Tapi kalau toharoh kita tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Dan menariknya masalah toharoh ini, seperti wudu, ya, mandi wajib, itu adalah sebuah terobosan yang ada pada umat Islam. Sedangkan umat-umat lain nggak ada seperti ini. Maksudnya gimana? Pada zaman abad pertengahan, ya, abad pertengahan, itu orang-orang Eropa yang sekarang maju, kita lihatnya gedungnya bagus, mewah, orangnya bersih-bersih dan seterusnya. Itu dulu justru orang yang paling kotor, ya. Orang-orang dari anak benua India, orang-orang kotor kalau itu mereka sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Maksud kotor gimana? Jangankan apa? Cuci muka, cuci tangan, mandi saja, itu mereka kayak orang Prancis dulu. Salah satu rajanya, Raja Louis ke-17 atau Louis ke berapa? Itu mandi saja cuma 1 tahun sekali. Ini orang Eropa dulu. Ini abad ke-18, berarti tahun 1700 sekian. Mandi saja 1 tahun sekali. Bahkan Raja Louis ini dikatakan disebut Raja Matahari, kata orang. Raja ini mandinya 1 tahun sekali dengan air bak tahun lalu. Coba bayangkan, ini abad ke-18 sudah mau menuju modern. Apalagi zaman dahulu. Jadi yang umat yang memperdulikan kebersihan tubuh itu umat Islam. Bayangkan ini abad ke-8 sudah ada perintah wudu dan juga mandi wajib. Setiap hari kita wudu minimal 5 kali karena mau sholat. Sedangkan mereka yang non-muslim mana ada cuci-cuci seperti itu. Sehingga terbukti ketika terjadi wabah taun, wabah pes, ya, bubonic plague di Eropa abad
13-14, seluruh Eropa kena semua. Ya, sepertiga warganya atau 2/3 malah meninggal dunia, mati. Sedangkan itu kan mulainya dari Asia Tengah, menyebar di ada yang ke Eropa, ada yang ke arah Afrika Utara. Ya, bubonic plague ketika di Eropa nyebarnya dengan cepat, tapi ketika di negara Muslim nggak nyebar dia, nggak nyebar. Kenapa demikian? Ya karena kita menjaga kebersihan. Mereka tidak menjaga, jadi langsung habis. Ya, ini salah satu tuntunan agama kita yang sangat luar biasa. Kita kira mungkin sederhana karena kita sudah terbiasa ya, tapi hikmahnya ini luar biasa. Nah, air untuk membersihkan atau untuk mensucikan itu hanya bisa menggunakan air mutlak. Sebutannya adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang sesuai dengan ciptaannya. Contoh, kalau dari langit ada 3: air hujan, air salju, sama air es. Air hujan, salju, sama es. Kalau hujan bisa langsung dipakai ya, tapi kalau salju sama es tunggu cair dulu, baru bisa dipakai untuk bersuci. Sedangkan kalau dari bumi, itu dari langit. Kalau dari bumi itu ada air laut, sungai, danau, sumur, mata air. Nah, dia sesuai dengan ciptaannya. Misalnya ini air ini ya, ini sesuai dengan ciptaannya. Dia dari mata air atau dari air sumur. Mungkin ini ngakunya mata air misalnya ya. Berarti ini sesuai ciptaannya. Memang dibersihkan, disaring lah, dihilangkan kumannya, nggak masalah. Tapi ini kita sebutnya air. Bagaimana air yang tidak mutlak? Jika sudah tercampur zat lain sehingga berubah namanya. Misalnya air ini dicampur gula jadi air gula, air ini dicampur garam jadi air garam, air ini dicampur teh jadi apa? Jadi teh ya. Maka ketika itu dia sudah bukan lagi air mutlak, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Mungkin ada yang nanya, lah itu air laut asin. Tadi katanya air tambah garam, air garam nggak bisa dipakai. Ya air laut asin sesuai ciptaannya. Bahkan seperti ini Pak, ini air, ini kan bukan asin airnya. Terus kita ambil air laut, terus kita biarkan dia menguap, terus garamnya kita masukkan ke air ini. Lalu akhirnya airnya asin, sama seperti air yang sebelahnya tadi, air laut. Apakah air ini masih disebut air mutlak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena asalnya ini tidak asin, kemudian dikasih garam jadi asin. Sedangkan air laut asalnya asin. Maka Rasulullah SAW bersabda masalah air ini. Qala Rasulullah SAW fil bahri huwa tahurun ma'uhu wal hillu maitatuh. Air laut itu tahur, suci, dia mensucikan, dan bangkainya halal. Bayangkan masalah bersuci dengan air laut, ternyata banyak yang nggak tahu. Banyak yang mengira bersuci dengan air laut itu tidak boleh. Kenapa? Ya pastilah air laut banyak kotorannya katanya. Orang-orang pipis, pup di air laut, masa kita bisa bersuci? Lah iya, sekarang pertanyaannya, pas kita bersuci dengan air laut, ada pupnya nggak di situ? Nggak ada kan? Bau pesing nggak? Nggak kan? Ya sudahlah, itu air laut yang bisa dipakai untuk bersuci. Kecuali kalau pas kita bersuci baunya bau bangkai, pas bersuci baunya bau pipis, berarti daerah situ disebut air mutan najis, nggak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi itu air air mutlak. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, ya, ayat dari surat Al-Furqan. Dan kami turunkan dari langit air yang suci mensucikan. Itu salah satu dalilnya. Nah, sekarang air PDAM, air WTP, kira-kira air mutlak atau tidak? Air mutlak. Tapi dikasih kaporit, ya kaporit itu kan untuk membersihkan, nggak masalah. Ya, kaporit itu untuk membersihkan tidak masalah. Air, kami pernah dulu kejadian di masjid airnya ditaruh di tandon, dari tandon baru dipakai untuk air wudhu, disalurkan. Nah, ketika berwudu, ternyata airnya bau bangkai airnya.
maka nggak usah pusing, ini bukan air mutlak, sudah ini air mutanajis malah, air najis ini. Ternyata betul pas dibersihkan di tandon tersebut ada ditemukan bangkai tikus, baunya sampai ke semua air. Jadi akhirnya terpaksa dibersihkan. Masjidnya pada saat itu ditulis tidak boleh dipakai untuk berwudu air tersebut. Nah sekarang pembagian air, tadi sudah ada sedikit dijelaskan tentang air. Pembagian air kalau di mazhab Maliki gampang. Mazhab Maliki gampang, dia cuma dua, air suci mensucikan sama air mutanajis. Cuma dua ya. Kalau dia nggak suci mensucikan, mutanajis, sudah gitu aja gampang. Ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i ini yang lebih berat. Mazhab Syafi'i membagi air sebagai 4. Yang pertama suci mensucikan, seperti air mutlak tadi. Yang kedua air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mutlak, ya, yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Contoh, kita berwudu, ya, kita berwudu, terus air yang tumpah-tumpah dari wudu ini kita tampung. Air yang tumpah-tumpah dari wudu kita tampung. Lalu ada orang yang berwudu pakai air itu, maka udah nggak bisa, karena air tersebut telah diangkat untuk mengangkat, telah dipakai untuk mengangkat hadas. Berarti air itu air sisa, mustakmal, sudah digunakan. Begitu pula, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu satu, misalnya suami istri mandi wajib di bathtub, ya, masuk ke bathtub, suaminya masuk duluan. Kemudian niat apa? Sengaja aku mandi wajib gitu ya dalam hatinya. Maka sekarang airnya itu sudah mustakmal karena sudah mengangkat hadas besarnya si suami. Datanglah istrinya mau masuk juga di bathtub yang sama, atau suaminya keluar, istrinya masuk pakai air yang sama. Nggak bisa dipakai sekarang untuk mengangkat hadas besar. Kenapa? Sudah dipakai oleh suaminya. Jadi seperti itu. Tapi ada kok dalilnya Rasulullah SAW mandi di satu bak bersama Maimunah, istri Rasulullah SAW. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa itu dalil tidak ada yang disebut dengan mustakmal tadi. Jadi cuma ada air apa? Suci mensucikan sama mutanajis. Tapi kalau di mazhab Syafi'i mengatakan ya pada saat itu apa? Bukan berarti mandinya sambil mengangkat hadas besar. Kan boleh dong, orang mandi besar, mandi wajib, harusnya mandi wajib, tapi dia mandi tapi nggak niat mandi wajib, bisa aja kan? Berarti kan dia bersih, tapi status hadas besarnya belum terangkat, bisa aja seperti itu. Ya. Jadi yang pertama suci mensucikan, yang kedua air mustakmal yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Nah, air mustakmal ini tidak juga bisa dipakai untuk mencuci najis. Kita ini misalnya ada najis di baju ya, ada najis di baju, tidak sah menghilangkan najis, tidak sah menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Tadi kan kalau kita berwudu pakai air mutlak, mandi juga pakai air mutlak, mencuci najis juga pakai air mutlak. Maka kalau di buku-buku dikatakan seperti ini, tidak sah mengangkat hadas maupun mencuci najis kecuali menggunakan air mutlak. Nah, ada najis di sini, maka gimana cara bersihkannya? Bersihkannya pakai air sampai hilang zatnya. Misalnya hilangkan dulu zatnya gitu ya, hilangkan dulu zatnya, maka kemudian dibilas dengan air, baru dia suci. Sedangkan kalau air yang mustakmal nggak bisa dipakai untuk itu. Ya, air mustakmal tidak bisa dipakai untuk mencuci najis. Ya. Tapi itu cuma di mazhab Syafi'i, kalau di mazhab yang lain nggak masalah. Nah, kemudian yang ketiga, air suci mensucikan tapi makruh. Boleh dipakai, cuma apa? Makruh. Kalau dulu pasti pernah dengar namanya air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan oleh matahari. Tapi detailnya seperti ini. Air musyammas adalah air yang langsung kena sinar matahari sehingga dia memanas di wajan dari besi. Wajannya dari besi. Kalau wajannya keramik, wajannya kayu, wajannya itu nggak masalah. Tapi kalau wajannya dari besi, kemudian langsung kena sinar matahari, jadi panas dia, dan di negeri yang panas, maka
kata Imam Syafi'i, dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit kulit. Oleh karena itu beliau makruhkan. Jadi beliau makruhkan bukan dari dalil, tapi dari kekhawatiran akan menyebabkan penyakit. Oleh karena itu hal-hal seperti ini bisa kita tarik. Sesuatu yang kita khawatirkan akan menimbulkan penyakit di kemudian hari, kemungkinan besar gitu ya, maka statusnya makruh. Tapi kalau jelas di depan mata itu bahaya, maka statusnya haram. Makanya sampai sekarang orang Indonesia masih berdebat masalah hukum rokok. Ya, hukum rokok apa? Kalau ulama-ulama di Arab itu semuanya udah bilang itu haram. Apa alasannya haram? Karena membahayakan kesehatan, betul ya? Sepakat nggak sih ini? Tapi orang-orang yang mengatakan enggak haram, makruh, apa alasannya? Buktinya itu kakek itu 90 tahun masih ngerokok, nggak masalah. Sampai sekarang masih hidup dia, ya kan? Tapi di penelitian sudah mengatakan ini bisa penyakit dan seterusnya. Itu kan penelitian sesuatu yang zon. Baru golabat zon, bukan yakin. Yakin itu kita minum ini mati. Itu namanya yakin. Jadi selama masih penelitian itu belum yakin. Buktinya itu 90 tahun merokok nggak mati. Terus kita bilang, lah tapi kan terus mereka katakan kalau seandainya seperti itu gula sama garam juga apa? Nggak boleh dipakai karena gula menyebabkan kolesterol, garam menyebabkan kolesterol, gula menyebabkan apa? Diabetes gitu kan? Jawabannya ya, gula sama garam kan bisa dipakai untuk hal yang lain. Yang penting secara normal gitu ya. Sedangkan rokok kan nggak bisa. Artinya gula sama garam ada manfaat, rokok nggak ada manfaat. Pasti ada balasan lagi tuh. Siapa bilang nggak ada manfaat? Ada kok. Saya bisa lebih berpikir kalau merokok katanya. Jadi ada aja jawabannya dan nggak bisa kita salahkan. Bahkan makanya mereka kadang kaget para pelajar Indonesia yang dari pesantren tradisional biasanya kan merokok mereka. Jangankan mereka, kiainya aja punya pabrik rokok. Datanglah kiamat. Ternyata di sana semuanya ngelarang. Bahkan habaib-habaibnya itu semua apa? Mengatakan tidak boleh, haram. Kalau mereka merokok kan ada denda dan seterusnya. Jadi culture shock gitu. Loh, selama ini syekh kami ngerokok, kami juga merokok, tiba-tiba di Yaman gak bisa merokok. Padahal langsung ke induknya gitu kan. Ternyata gak boleh merokok. Memang aslinya seperti itu. Bahkan guru saya tanya sama seorang habib kan, beliau guru saya juga. Ya syekh, ini gimana sih jawab orang-orang Indonesia ini? Kamu tahu kan mereka merokok? Nah, itu dia. Saya nggak ngerti kenapa mereka merokok, gitu. Ya karena mereka mengatakan tidak mengapa, masih zon, masih dugaan kalau menyebabkan penyakit. Apa kata guru saya? Nah, sekarang pertanyaannya di bungkus rokok itu ada tidak tulisannya menyebabkan penyakit? Ada. Jadi itu sudah jelas bukan dugaan lagi. Ya, jadi mereka aja paham. Cuma kita tetap aja namanya ngeyel gitu ya. Ngeyel. Nah, artinya apa? Sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit itu makruh, tapi kalau dia bahaya langsung maka dia haram. Itu bisa kita ambil dari pendapat Imam Syafi'i mengenai masalah air ini tadi, air musyammas. Jadi beliau khawatir air musyammas ini menyebabkan penyakit kulit, ya. Dan yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Nah ini air mutanajis, kayak di laut pasti ada najis dong, betul nggak? Di sungai pasti ada najis dong. Berarti nggak boleh kita sekarang bersuci dengan air laut, nggak boleh kita bersuci dengan air sungai karena ada najisnya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah air itu ada yang kadarnya di atas 2 kullah. Ya, ada air yang kadarnya di atas 2 kullah, yaitu sekitar 200 liter. Itu disebut air banyak. Sedangkan yang di bawah 2 kullah, di bawah 200 liter disebut air sedikit. Misalnya air ini, pasti ini tidak disebut air sedikit karena nggak sampai 2 kullah. Air bak di bawah berapa liter itu kalau full? Ada yang tahu? Tahu nggak Pak? Kalau air di bawah, kamar mandi bawah, baknya kalau full nggak sampai 200 liter kan? Ada 2 bak nih, yang mana nih? Nggak bisa ya kalau digabung. Kalau 2 bak ya
diri sendiri. Oh gitu. Nah, kalau air di bawah 2 kula kena najis sedikit saja, maka langsung otomatis mutanajis dia. Walaupun zatnya nggak kelihatan. Contoh nih ya, air ini terkena setetes darah. Darah itu kan najis. Dia terkena darah dia. Maka walaupun darahnya nggak kelihatan di air ini, tapi airnya udah nggak bisa diminum. Seperti itu. Sedangkan kalau airnya di atas 2 kula, air banyak, mau dia sungai, mau dia danau, laut, itu kena najis sedikit nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau sampai berubah baunya, warnanya, atau rasanya, barulah air itu mutanajis. Ya, maka kalau ada yang khawatir kalau saya wudhu di laut ini nanti ada bekas anak-anak itu pipis di situ lah, apa segala macam. Pertanyaannya pas kita cium airnya atau lihat warnanya atau pas terasa gitu ya, apakah rasanya rasa pipis? Kata orang siapa yang pernah ngerasain pipis gitu? Apakah warnanya warna pipis? Belum. Apakah baunya bau pipis? Enggak. Aman. Ya. Bahkan misalnya di sebelah sana ada pembuangan limbah, pastilah nggak boleh dipakai itu karena bau kan. Itu udah pasti itu mutanajis. Di sebelah sana ada pembuangan limbah masuk ke laut, ya, maka daerah situ nggak bisa dipakai untuk bersuci, tapi daerah sana yang nggak bau bisa dipakai untuk bersuci. Simpel seperti itu, ya. Kalau dulu ada kisah pembantaian di Baghdad oleh Mongol misalnya, sampai lautan sampai sungai itu berubah menjadi merah karena apa? Darah. Nah, seandainya saat itu ada orang bersuci, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, sudah darah semua, sudah berubah dia zat airnya. Maka ketika itu nggak bisa dia pakai untuk bersuci. Ada yang mau nanya sama sini? Nggak terlalu susah ya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak menajiskannya suatu apapun. Itu ada hadisnya. Nanti cek nanti di buku Bulughul Maram ada. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak menajiskan suatu apapun. Ya. Tapi nggak bisa kita pakai dalil itu tanpa melihat dalil yang lain. Dalil yang lain apa? Al-ma'u idza balagha qullataini la yunajjisuhu syai'. Di riwayat yang lain, air itu apabila melebihi 2 kula maka tidak menajiskannya sesuatu kecuali illa, ya, kecuali kalau berubah rasanya, baunya atau warnanya. Maka sebagian madzhab mengatakan air maupun sedikit seperti ini, maupun sedikit, jika kena najis maka tidak langsung berubah jadi mutanajis, kecuali berubah warnanya, baunya atau rasanya. Itu di madzhab Maliki biasanya. Tapi kalau di madzhab Syafi'i, air kalau sedikit kena najis sedikit aja berarti apa? Mutanajis. Nah, sekarang pertanyaannya kalau mustakmal, tadi kan katanya kalau netes-netes terus dipakai jadi air wudhu. Sekarang kita berwudhu, kemudian netes itu bekas-bekas wudhu kita ke bak, netes itu bekas-bekas wudhu kita ke ember. Apakah itu berubah langsung jadi mustakmal? Karena kalau berubah jadi mustakmal, kita udah cuci wajah, kemudian mau cuci tangan, berarti nggak bisa lagi dipakai kalau seandainya mustakmal. Jawabannya apa? Netes-netes ini, yang netes-netes ini, apakah berubah jadi mustakmal? Untuk mengetahuinya, maka kata ulama dikadarkan. Maksudnya gimana dikadarkan? Seandainya yang netes ini air gula, seandainya yang netes ini air gula, apakah kemungkinan ember tersebut berubah jadi manis? Kalau nggak berubah, nggak mungkin kita taruh air gula di wajah kita, nggak, cuma dikira-kira aja. Kalau kira-kira berubah jadi manis, itulah disebut air mustakmal. Tapi kalau tidak berubah, maka airnya tetap masih suci, mensucikan. Jadi contohnya gini ya, di sini ada mangkok kosong, nggak ada air. Terus saya berwudu, semua air yang jatuh di mangkok tersebut sudah pasti mustakmal. Yang kedua, ada air sedikit begini, taruh di mangkok, kemudian saya berwudu,
Saya berwudu, semua air jatuh ke mangkok tersebut. Nah, pertanyaannya, air yang sedikit tadi di mangkok, air yang di mangkok, apakah sekarang berubah jadi mustakmal? Jawabannya gimana tadi? Kita kadarkan kalau air yang netes ini adalah air gula, apakah air di mangkok ini kemungkinan berubah jadi manis? Kalau iya, berarti mustakmal. Kalau enggak, berarti enggak. Makanya jadi kalau ada ember di kamar mandi terus kita berwudu dan ada netes-netes, nggak pasti bukan mustakmal. Kenapa? Karena nggak mungkin tetesan sedikit itu mengubah air, rasa air. Kadang-kadang ada yang terlalu berhati-hati sampai-sampai netes begitu aja dikit langsung dia buang semua airnya karena nggak mungkin dipakai lagi. Nggak kayak gitu juga, ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Gampang ya. Sekarang masalah ini saya ngikutin buku aja, saya bacanya ngikutin buku gitu ya. Mungkin ada yang sebetulnya yang pentingnya di bagian mana, cuma nggak apa-apa karena siapa tahu kan ketemu lagi. Jadi kita bacanya runut. Kemudian di buku ini dibahas mengenai wadah. Wadah, ya. Wadah itu ada hukumnya. Biasanya wadah nggak masalah, tapi ada wadah yang tidak diperbolehkan untuk dipakai, yaitu wadah yang terbuat dari emas atau perak. Jadi misalnya bapak-bapak punya pajangan gelas emas atau gelas perak, maka itu nggak boleh dipakai, ya, itu nggak boleh dipakai. Jadi nggak boleh dipakai minum, nggak boleh juga dipakai untuk bersuci. Wadah-wadah dari emas dan perak nggak boleh dipakai minum, makan, ataupun nggak boleh juga dipakai untuk bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talbasul harira walad dibaj, wala tashrabu fi aniyah al-zahabi wal fiddah. Jangan kalian memakai sutra, ya, dan jangan minum dari wadah emas ataupun perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan juga jangan makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Sesungguhnya emas perak itu untuk mereka di dunia, sedangkan bagi kita itu apa? Akhirat. Maksudnya orang-orang non muslim silahkan, tapi kalau kita nggak boleh. Apa alasannya? Pertama ini hadisnya ya. Apa hikmahnya nggak boleh menggunakan itu? Kalau hikmahnya menurut para ulama adalah karena untuk menjaga hatinya orang-orang miskin. Orang-orang miskin tahu perak dan emas, mereka tahu. Jadi jangan sampai kita menggunakan wadah yang mana akan menyakiti hati mereka. Kalau ditanya bagaimana kalau wadahnya dari kristal, bagaimana kalau wadahnya dari berlian, bagaimana kalau wadahnya dari zamrud, wow mahal itu. Jawabannya apa? Boleh. Ya, apakah menyakiti hati orang miskin? Jawabannya adalah biasanya mereka tidak tahu. Jadi beda antara emas perak ya. Emas perak karena dipakai seluruh manusia di muka bumi. Apalagi zaman dulu emas dan perak itu sebagai apa? Mata uang. Jadi pasti tahu emas dan perak itu mereka pasti tahu. Sedangkan zamrud, berlian, ya, ruby itu bukan sesuatu yang umum diketahui. Jadi nggak boleh pakai wadah dari emas dan perak, tapi boleh pakai wadah dari zamrud, dari ruby, dari macam-macam lah yang mahal-mahal itu silakan, nggak masalah, ya. Tapi emas dan perak tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, coba bayangkan zaman dulu kan emas dan perak itu sebagai mata uang, berarti kan harus ada supply ya, supply mata uang. Coba bayangkan seandainya emas dan perak itu bukannya menyebar, tapi malah terkumpul menjadi apa? Menjadi wadah-wadah. Berarti kan terjadi kekurangan supply untuk uang emas dan perak. Jadi secara ekonomi bisa juga itu masuk. Ya, secara ekonomi bisa juga. Seandainya tidak ada larangan seperti ini, oh senang kita. Ya, apalagi orang Bugis. Ada orang Bugis di sini? Ya. Ibunya. Oh ya, penuh kan dari atas kepala sampai kaki emas semua. Ya jangan orang Bugis saja, orang Banjar juga sama lah, perempuan semuanya begitu ya. Seandainya tidak ada larangan menggunakan wadah dari emas perak, oh udah berlomba-lomba kita bakal
Dan jika seandainya semua orang melakukan seperti itu, yang beredar, emas dan perak yang beredar untuk menjadi mata uang bakal susah, bakal langka. Jadi luar biasa dengan adanya larangan seperti ini, kita tidak melakukan itu, ya. Kemudian, tapi kalau seandainya ada wadahnya bukan dari emas, wadahnya ya keramik biasa, tapi dilapisi emas, boleh nggak? Dilapisi perak, boleh nggak? Jadi maksudnya di apa tuh? Sepuh. Ya, gitu ya, sepuh ya. Jawabannya apa? Seandainya dikasih api tidak menetes, ya nggak usah pakai api ini, api yang ini lah. Kalau dikasih api tidak menetes emasnya, berarti boleh. Tapi kalau dikasih api menetes emasnya, berarti nggak boleh. Artinya kalau dia tebal, berarti nggak boleh. Tahu tebalnya di mana? Dikasih api, menetes nggak? Seperti itu kata ulama ya. Seperti itu. Ini kok kayak gitu sih ya? Begitu sudah yang saya dapat ya saya sampaikan seperti itu. Ya, memang kalau kita belajar fikih luar biasa itu rinciannya itu seperti itu rincian. Emas juga, perak juga nggak boleh pakai perak, tapi peraknya disepuh seperti itu, dikasih ke api, kalau dia netes berarti nggak boleh. Oke, sekarang nggak dilapisi, cuma retak dia, retak. Nah retak kemudian dia apa? Ditambal dengan emas atau ditambal dengan perak, boleh atau tidak? Kalau ditambalnya dengan emas nggak boleh, ditambal dengan emas nggak boleh. Tapi kalau ditambal dengan perak masih boleh, ya masih boleh. Sekarang nggak ditambal, cuma mau dihiasi aja, dihiasi gambar-gambar bunga dengan emas atau perak. Gimana? Wadahnya wadah keramik tapi dihiasi emas atau perak. Jawabannya apa? Kalau emas nggak boleh, tapi kalau perak makruh. Ya. Jadi itu rinciannya ya. Yang kayak gini-gini keluar di ujian. Jadi orang kalau misalnya belajar begini dia harus buat ininya apa? Tabelnya. Kalau begini nggak boleh, kalau ini boleh, kalau ini makruh ini boleh. Tapi kalau ini kan kita lewat-lewat begitu aja ya, nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu berat. Nah, terakhir, bolehkah menggunakan wadah orang non-muslim? Boleh nggak? Pernah dengar nggak sih katanya orang kafir itu najis? Pernah. Yang najis itu adalah i'tiqadnya. Ingat Pak ya, yang najis itu keyakinannya, bukan badannya. Jadi kalau kita salaman sama mereka, tidak perlu cuci tangan setelah itu. Ini jangankan sama non muslim, sama sesama muslim aja kalau bukan anggotanya, salaman cuci tangan dia. Duduk kita di masjidnya dispel lah di situ, ya, karena menganggap najis. Sedangkan aslinya non muslim saja najisnya itu cuma di keyakinan, bukan di tubuhnya. Jadi boleh nggak menggunakan bekas wajannya, bekas nampannya? Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya juzu istimal hadhil lawani seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Tha'labah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata faksiluha wa kulu fiha, maka silahkan kalian mandi darinya, wadah yang dipakai non muslim, dan juga makanlah darinya, sama sekali tidak masalah. Tapi memang ada hadis yang mengatakan cuci dulu. Di Bulughul Maram kalau itu di masalah bab awani ini, di bab apa wadah, ada perintah untuk mencuci dulu. Tapi penjelasannya, perintah cuci ini bukan perintah wajib, melainkan sunnah. Jadi kenapa disuruh cuci? Apakah karena najisnya? Bukan, karena kotor. Karena kotor. Maksudnya kotor gimana? Biasanya mereka tidak menjaga kebersihan sebagaimana kita menjaga kebersihan. Kan tadi sudah saya katakan di awal-awal, jangankan apa cuci muka, mandi aja jarang mereka. Jadi wadah-wadahnya kotor. Nah kalau sekarang, zaman sekarang, bapak-bapak silakan lihat di YouTube, silakan lihat di Instagram, pasti ada itu gambar-gambar, video-video orang makan di India. Gimana mereka kotornya itu wadah dan seterusnya. Itu zaman sekarang, zaman modern, apalagi zaman dulu. Jadi ada perintah membersihkannya, bukan berarti karena najisnya, tapi apa? Kotor. Kotor aja, cuma kotor doang seperti itu. Ya. Ada yang mau bertanya? Belum. Aman ya, gampang ya. Di akhir. Nah sekarang terakhir nih,
Kita syurupnya sampai kapan ini? Enggak ada ya? Yang hafal beliau. Hah? 620. Oh udah. Sekarang Oke. udah suruh, tapi ditambah 10. Tambah ya, oke. Nah sekarang masalah najis deh, najis terakhir. Najis itu apa aja Pak? Najis. Yang pertama najis, ya, apa yang keluar dari dubur, maksudnya pipis ya. Apa yang keluar dari kubur itu, pipis itu adalah najis. Pipis, urin, mazi, ya, cairan yang keluar akibat rangsangan, dan wadi. Wadi ini kalau di buku-buku kadang-kadang tulisannya seperti ini, cairan yang keluar bersamaan dengan pipis. Tapi di buku lain dikatakan cairan yang keluar akibat kelelahan ketika tidur. Jadi intinya kalau bangun tidur ternyata basah di situ, pasti wudhu sudah. Kalau dia pesing berarti ngompol, gitu aja. Kalau nggak pesing berarti wadi, ya. Urin, mazi, wadi itu najis. Kalau mani gimana mani? Mani nggak najis. Dalam mazhab Syafi'i nggak najis. Kalau mazhab yang lain dikatakan najis. Kenapa mani nggak najis? Karena pembuatannya bukan di tempat yang sama, bukan di kandung kemih, ya. Sedangkan pipis tadi di mana? Di kandung kemih, ya. Wah, mazi saya nggak tahu. Harusnya mazi bukan di kandung kemih juga. Tapi intinya seperti itu ya. Kalau mani tidak najis. Urin, mazi, wadi. Kemudian apa yang keempat? Darah. Darah ini najis. Tapi ada pengecualiannya. Kecuali kalau darah kita sendiri dan sedikit. Tapi kalau darah orang lain udah pasti najis. Contoh kita lagi sholat, garuk-garuk keluar darah, jerawat pecah. Di sini koreng, garuk-garuk keluar. Sedangkan kita lagi sholat, apakah batal sholatnya? Sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena darah sendiri dan jumlahnya kecil. Kecil kata ulama maksimal itu sebesar koin dirham katanya, maksimal. Kalau di bawah koin dirham disebut kecil, kalau maksimal berarti batal. Tapi kalau darahnya orang, batal. Contoh lagi sholat begini, iseng-iseng dia pegang tangan kawannya yang kena ada koreng berdarah, dia iseng-iseng pegang begitu, maka dia lagi pegang najis, ya, batal. Nanah, darah nanah, kecuali kalau darah haid ya. Kalau darah haid, walaupun keluar flek dikit, ya udah pasti itu najis sudah, dan dia juga tidak boleh sholat karena hadas besar kalau haid. Kemudian nanah juga sama hukumnya. Kalau sedikit nggak apa-apa, kalau sedikit dan punya sendiri nggak apa-apa, tapi kalau sedikit punya orang batal, ya. Najis ini kan adalah kotoran yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Itu harus diingat dulu ya. Kotoran yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Memang ada kotoran yang masih menyebabkan sah sholat, ada banyak. Kotoran mata ini ya, kita bilang tai mata. Kotoran mata, kotoran hidung, kotoran telinga, sisa-sisa makanan di gigi, ludah itu kotor nggak sih? Kotor. Siapa yang mau nampung ludah? Kecuali orang yang terlalu berlebihan sama ulamanya, dia tampung ludahnya kan. Tapi asli itu apa? Kotor itu. Daki kotor kan? Apakah membatalkan dari sholat? Menyebabkan sholat tidak sah? Sah. Jadi yang kotoran yang menyebabkan tidak sah tadi itu 5. Plus apa? Feses. Ya, feses itu kotoran yang keluar dari dubur. Ini mau manusia mau hewan semuanya sama. Kalau di madzhab yang lain mengatakan fesesnya binatang yang bisa dimakan itu suci. Fesesnya binatang yang bisa dimakan suci. Tapi kalau Syafi'i gampang, seluruh feses mau dia bisa dimakan mau nggak dimakan semuanya najis. Jadi lagi sholat tiba-tiba ada burung dara lewat, habis itu keluar tainya di sini, di pundak. Gimana sholatnya? Ya udah, apa boleh buat? Nggak sah pada saat itu, batal. Ya, kena kotoran ayam di kaki, ya seperti itu. Itu semua menyebabkan sholat tidak sah. Itu kotoran. Kemudian anjing dan babi itu bukan najis biasa, itu najis mughalladhah malah ya. Jadi kalau kita kena liur anjing, maka apa yang harus dilakukan? Kalau najis yang biasa tadi cuma dikasih air, tapi kalau kena liur anjing, maka harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, maka kata ulama, kalau kena liur anjing, maka dia cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tapi kalau kena liur serigala, tangannya yang hilang, gitu ya. Tangannya yang gitu.
Babi juga sama, jadi bukan berarti babi nggak najis besar dia. Jadi kena liur babi sama. Badannya gimana? Badan anjing dan badan babi itu juga najis. Kalau basah dia kita pegang, maka sekarang tangan kita kena najis mughaladzah sama. Jadi liurnya najis mughaladzah, badannya juga. Cuma badannya kalau kering nggak apa-apa. Badannya kering, tangan kita kering, nggak pindah najisnya. Jadi kita bisa gini-gini kan, nggak pindah najisnya. Tapi kalau salah satu dari tangan atau badannya basah, kita beginikan, walah kena basah misalnya, maka tangan kita kena najis mughaladzah. Sama, mau badan babi mau badannya anjing itu apa? Sama. Terus ada berapa lagi, tapi yang terakhir adalah yang kulit bangkai. Bangkai itu najis. Jadi lagi sholat begini Pak, hati-hati sama nyamuk atau lalat. Ada nyamuk kayak gitu, nempel dia di baju, segera untuk apa? Buang. Kalau enggak sholat kita enggak sah. Kemarin baru kemarin malam, pas saya di kilo mau sholat, lagi nunggu sholat, ada nyamuk, saya bunuh, ya kan? Nyamuknya saya buang, ternyata di sini masih ada hitam-hitam bekas nyamuk, ya itu bekas bangkainya nyamuk. Saya bilang, aduh, padahal dikit aja ini cuma dikit hilang. Tapi ya sudahlah, terpaksa cuci tangan lagi saya keluar, ya. Jadi seperti itu, insya Allah bermanfaat. Apakah kalau kena najis wudhu lagi? Enggak ya, ini banyak orang yang masih salah paham. Kalau kena najis cukup cuci saja. Nah, jadi seperti itu. Mungkin bapak-bapak yang pernah kering ini, yang orang-orang di rig itu, kadang-kadang sholat dengan overallnya penuh dengan oli. Kotor nggak itu? Kotor ya, tapi najis nggak? Nggak, berarti dia boleh sholat dengan itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.